Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rohati Nafisa. Di video kali ini saya ingin membahas tentang self love atau mencintai diri sendiri. Karena memang kebanyakan mencintai orang lain itu lebih mudah daripada mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain itu sama pentingnya. Bahkan mencintai diri sendiri itu jauh lebih penting daripada mencintai orang lain. Karena dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa jauh lebih dewasa, kita bisa jauh lebih percaya diri lagi, kita bisa jauh lebih ikhlas menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kita. Nah, dengan kayak gitu juga, orang-orang yang kita sayang dan kita cintain pun bisa jauh lebih terbuka lagi sama kita, bisa ngerasa lebih nyaman lagi dekat dengan kita, gitu. Oke, nah bagaimana sih caranya supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Yang pertama, penuhi apa yang diri kita mau. Misalkan kita butuh kasih sayang, kita butuh didengarkan pendapatnya, terus kita juga butuh waktu untuk me time gitu kan, nonton film di bioskop, atau misalkan dengerin musik yang kita seneng gitu, beribadah, mendekatkan diri sama Tuhan, mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa gitu. Lakuin gitu, as long as you happy, just do it gitu. Terus yang kedua yaitu ngobrol dengan diri sendiri gitu. Misalkan kejadian hari ini ada yang ngebuat kamu kurang nyaman, cerita 5-10 menit aja. Kamu bisa cerita dengan diri kamu sendiri di depan kaca, di depan cermin. Terus juga kamu bisa sambil mandi, kamu bermonolog dengan diri kamu sendiri, melepaskan semua beban yang ada. Dengan seperti itu kamu bisa jauh lebih nyaman, kamu bisa jauh lebih tenang gitu, dan kamu bisa jauh lebih enjoy menjadi diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, mengenali diri sendiri. Ini penting banget karena gini, kita kadang suka ngerasa insecure gitu kan, aduh gimana nih gitu kan, aku kok begini ya, aku kok begitu. Nah, itu karena kita pribadi belum terlalu lebih dalam mengenal diri kita sendiri itu seperti apa gitu loh. Kok saya suka gagal ya di sini gitu, karena kita belum tahu nih, oh bakat dan passion kita tuh di mana, bakat dan minat kita tuh di mana, seperti apa sih gitu. Kamu juga bisa sambil sharing gitu, entah sama teman-teman, entah sama keluarga kamu bisa sambil bertanya, aku nih kayak gimana sih gitu, karakter aku, terus passion aku di mana gitu kan, aku nih orang yang kayak gimana, seperti apa gitu. Yang keempat yaitu belajar untuk memaafkan diri sendiri. Jadi setiap orang kan pasti ngelakuin kesalahan, setiap orang gak ada yang sempurna gitu. Pasti ada lah kita ngelakuin kesalahan, dan kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, maka dari itu kita harus belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, pada saat itu juga kita harus bisa untuk memaafkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita jatuhnya jadi ngebenci diri kita karena satu kesalahan itu, karena kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri, akhirnya kita ngebenci diri kita sendiri. No, jangan kayak gitu. Itu malah yang ada malah bikin diri kita tersiksa gitu. Kita harus belajar untuk mengikhlaskan, memaafkan diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Yang kelima yaitu jangan takut bilang tidak. Seringkali kita ngerasa nggak enakan nih sama orang, untuk menolak orang misalnya gitu kan, kayak orang minta tolong terus kita emang lagi nggak bisa, kita tolak. Kita seringkali nggak enakan. Orang misalkan minjem sesuatu apa gitu, terus emang pada saat itu nggak bisa gitu, kita nggak enakan untuk menolak. Nah, jangan kayak gitu. Kalau emang kita nggak bisa, sebisa mungkin kita bisa bilang tidak gitu. Karena kalau kita selalu merasa nggak enakan sama orang gitu, yang ada malah kita yang dimanfaatin, kita malah yang dia pasti bisa lah gitu, minta tolong sama dia aja gini. Nah, itu yang saya hindarin gitu. Itu yang kayak ngebuat kita akhirnya aduh kok kita jadi dimanfaatin ya jatuhnya gitu kan. Itu yang membuat kita akhirnya ngedown juga gitu kan. Terus yang selanjutnya yang keenam yaitu
uh, belajar untuk memaklumi bahwa gak semua orang itu suka sama kita, gak semua orang itu sependapat dengan kita gitu. Jadi kita harus bisa kayak, oh nih orang kayaknya gak suka ya sama kita gitu, oh nih orang kayaknya suka ya sama kita gitu, karena gak semua orang juga suka sama kita gitu kan. Kita gak bisa memaksakan orang untuk selalu suka sama kita gitu. Orang punya pandangannya masing-masing untuk kita gitu. Orang punya kayak apa ya, kalau misalkan first impressionnya tersendiri buat kita gitu loh. Jadi jangan pernah memaksakan orang harus selalu suka sama kita. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa ada orang yang gak suka sama kita juga, ada gitu. Gak semua orang bisa satu pendapat sama kamu, orang bisa suka sama kamu gitu. Mencintai diri sendiri juga bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi terhadap diri sendiri, lebih terbuka dan lebih jujur dengan diri sendiri, serta senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Even itu kekurangan dan kelebihan kita, atau permasalahan yang terjadi di kehidupan kita, kita harus senantiasa bersyukur. Dan kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan di luar batas kesanggupan umatnya. Tuhan tahu mana yang lebih terbaik buat kita. Mencintai diri sendiri juga bukan merupakan sesuatu yang egois. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, berarti kita telah jujur dengan diri kita sendiri. Dan itu memudahkan kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita bisa jauh lebih ikhlas untuk menerima kenyataan yang ada di kehidupan kita. Mencintai diri sendiri juga merupakan suatu proses perjalanan hidup. Memang kehidupan kita ini silih berganti. Ada senang, ada susah, ada sedih, ada kecewa. Tapi dengan kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, berarti kita sudah masuk ke tahap pendewasaan diri. Kita bisa menjadi sosok yang lebih dewasa lagi. Dewasa untuk menentukan kebahagiaan kita sendiri, dan dewasa untuk membahagiakan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.